All right, everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. And it is the last week of the month of February 2022. And today we'll be talking with Pastor Samuel from GBE Gilgal. And I'm sure it's going to be a great blessing for us to talk with him. And our topic for today is going to be love. Is it easy or not to do it? So I'm sure it's going to be a really interesting topic for us to discuss about. But before we enter into the talk show, before we talk further about the talk show and we invite Pastor Samuel, before that, let's bow our head and we're going to enter into worship. Let's pray. Dear Jesus, to you be all the praise, to you be all the glory, to you be all the honor, both now and forever, Lord. We give you thanks if we can overcome the month of February, Lord. If we are today, Lord, in the one of the last days, Father, in the month of February, Lord, it's only by your grace, Father. And we just want to surrender this entire talk show from now until the very end into your hands. We pray, Father, let your Holy Spirit be there in our houses, in our heart, and we pray, let you touch us, Lord, and let we learn something new again, Father, about love in this month today, Father. Thank you, Lord. We just surrender everything to your hands, Father. In your mighty name, we pray and we give thanks. Amen. So let's prepare our hearts and we're going to enter into the worship. Hallelujah. Let's worship the Lord. Thank you, Jesus. Worship you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Your love has ravished our heart, Jesus, and we just want to be closer and closer to you, Lord. Thank you, Jesus. Your love has ravished my heart and taken me over, taken me over, and all I want is to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Oh, we wanna know your heart. Oh, Jesus. Oh, how great your love is for me. Oh, how great is your love. Oh, how great your love is for me. Oh, how
how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. Oh, 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 how great your love is for me. Oh, 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 how great is your love. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Oh, we wanna know your heart, we wanna feel your heart, Lord Jesus. Sharalamase karalanama yaralabashenda yaralabase. We lift our hands to you, we want more and more of you, Jesus. Hallelujah. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute, words are forsaken. The Lord is in this place, the Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bulbs awaken. The Lord is in this place, the Lord is in this place. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Hallelujah. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all we want is you, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, we worship you, Lord. We want more and more of you. We want more and more of you. Hallelujah. Oh, Jesus, we want more and more of you. Fill us with your presence, Jesus. Shalabase karamase, yaralamalalalamase, shandaralamalalalamase. All we want is you, all we need is you. Every second of our lives, thank you, Lord. Well, you are God
you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough, I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? We love you, Lord, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Haleluya. Oke, Pastor Sambal sudah bergabung bersama dengan kita. So kita akan invite untuk kita berbincang-bincang dengan Pastor Sambal. Oke. Halo Kakak. Halo, Halo Kak, selamat sore. malam. Sore. Terima kasih Kak untuk waktu dan kesediaannya. Sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Kakak pada malam hari ini. Ini aku panggilnya Kak Sambal berarti ya. Iya, boleh. Santai aja. Suaraku kedengeran jelas kan ya? Jelas banget. Jelas banget Kak. Oke. Kak, akhir-akhir ini Ya, lagi sibuk apa nih Kak? lagi sibuk yang pasti buat pelayanan ya, generasi, Mhm. juga lagi sibuk urus anak juga ya. Oke. Ini kalau orang lihat-lihat ke Kakak kan mungkin kenalnya ini sebagai seorang apa yang mentor lah ya atau yang menggembalakan generasi-generasi muda, teens, youth gitu-gitu kan Kak. Nah, yang aku pengen tahu nih Kak, pernah nggak sih gitu terbersih dalam benak Kakak sewaktu Kakak masih kayak youth juga bahwa satu hari Kakak akan menggembalakan anak-anak youth, anak-anak teens kayak gitu Kak? eh Terbersit ya, kalau terbersit dulu sebenarnya belum kebayang sih. Jadi kayak kalau dulu tuh aku mungkin juga masih anak-anak muda ya, kayak anak-anak muda yang lain gitu ya, anak-anak youth gitu. Hmm. Masih remaja, bandel-bandelnya remaja, samalah gitu. Jadi kadang tuh aku juga lihat bahwa kehidupanku dulu itu dibanding sekarang tuh kayak jauh jauh banget gitu loh. Berubahnya shiftingnya tuh 180 derajat. Jadi dulu tuh Wow. bener-bener nggak kebayang. Jadi Hmm. dulu dulu yang mau dibilang mungkin ya ikut main yang bandel-bandel semua, cuman narkoba enggak ya, narkoba enggak, terus ya main perempuan enggak gitu ya. Yang lain gitu ya, kenakalan-kenakalan anak-anak muda lah. Itu Oke. udah aku juga pernah ngalamin gitu. Nah, Hmm. singkat cerita kenal Tuhan, itu pun aku masih belum belum apa istilahnya, ya masih awal-awal kenal Tuhan, masih Hmm. belum benar-benar nangkep gitu. Hmm. Aku mau ngapain gitu. Jadi kayak ikut Tuhan, yang penting mengasihi Tuhan, ikutin taat, ikutin semua ajarannya, belajar ya, dan pelan-pelan hidup di proses untuk berubah. Dan dari situ aku pelan-pelan mulai dapat yang namanya purpose gitu ya, tujuan gitu. Jadi tujuan Oh. ini yang Tuhan berikan, dan aku percaya setiap orang pasti punya ya, pasti Tuhan kasih tujuannya. Nah, aku ketemu tujuannya, dan akhirnya singkat cerita sampai sekarang ya aku sedang menjalani itu gitu. Jadi Wow. uh, sampai sekarang gitu. Oke. Nah, mungkin yang aku penasaran nih, Kak. Kakak emang berasal dari keluarga yang memang udah kenal Tuhan atau bagaimana, Kak? Sudah pasti kayaknya kenal Tuhan karena dari namaku dari kecil udah Samuel ya. Oke. Iya, Ya, iya. Oke. pasti dari kenal Tuhan, Hmm. ya lahir dari keluarga kenal Tuhan. Tapi gini, aku mungkin Hmm. bisa bilang bahwa dari keluarga Kristen itu tidak menjamin ya, dalam arti tidak menjamin. Hmm. Aku disclaimer dulu nih, jadi bukan berarti Tuh. keluarga Kristen jelek atau buruk, enggak. Tapi Enggak. yang Ya. namanya kekristenan itu, iman itu adalah pribadi masing-masing. Jadi lahir di keluarga Kristen,
as long as dia dibesarkan di dalam lingkungan yang baik, lingkungan Kristen yang baik, saya percaya pasti bisa bertumbuh semakin kenal pribadi Yesus. Tapi kalau lahir di keluarga Kristen, which is dalam tanda kutip ya yang KTP gitu ya, itu tidak menjamin. Jadi pertumbuhan keimanan itu aku rasa itu yang pasti harus dari pribadinya masing-masing. Makanya aku juga perlu ngalamin walaupun lahir di keluarga Kristen, ada satu waktu, satu titik di mana aku ngalamin pribadi gitu loh. Secara pribadi bersama dengan Tuhan mengalami pengalaman yang personal gitu sama Tuhan. Gitu nih. Oke, nah ini kan ya kayak yang tadi kakak bilang kan dari nama aja udah Samuel nih kayak nabi Ya. kan, Nabi Samuel. Cuman kenapa? Pertanyaannya kenapa bisa ngikut dan kenal Tuhannya itu sewaktu kayak mungkin ya kayak udah lebih dewasa atau mungkin ya lebih dari remaja. Kenapa enggak mungkin pas sebelum masuk remaja atau sedikit lebih awal? Kenapa bisa ngikut dan kenal Tuhannya ya melampaui waktu yang cukup panjang itu, Kak? Itu dia, karena pertama kalau dari keluargaku pribadi ya, ya seperti pada keluarga Kristen umumnya kita beribadah ke gereja setiap hari Minggu dan lepas dari itu diajarkan berdoa ya, memberi dan sebagainya. Tapi aku butuh apa ya istilahnya perjumpaan dengan Kristus itu yang aku sendiri dari kecil sampai di titik remaja itu belum ngalamin gitu. Jadi kayak ikut hanya tahu karena oh ini Kristen seperti ini gitu rutinitas. Oh ini Kristen oh memang hari Minggu setiap hari Minggu harus ke gereja. Gitu ya. Pernah satu kali waktu masih kecil tuh kita kan ada satu waktu itu aku ke gereja di mana waktu itu masih zamannya kita dijemput sama kakak gerejanya gitu ya, dijemput satu-satu ke rumah. Pernah satu kali ya lagi dijemput, aku udah tahu nih, aku males banget dulu waktu itu ke gereja ya, males banget. Jadi begitu aku udah tahu nih jam-jamnya dijemput ya, itu aku langsung tutup pintu, tutup hordeng ya, mati lampu, biar orangnya kira gak ada orang di rumah. Jadi dipanggil-panggil dan bener datang kakaknya. Nah, ini aku jangan ditiru ya teman-teman ya. Ini kakaknya beneran datang, beneran jemput, panggil-panggil, nggak keluar. Aku ngumpet di dalam rumah. Pas sudah lewat, oke, aku baru buka pintu lagi dan sebagainya. Jadi saking malesnya seperti itu. Nah, jadi karena kenapa aku seperti itu? Karena kalau aku rasa adalah ini belum adanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan sehingga ikut Kristen itu, kekristenan itu hanya untuk apa ya istilahnya, kegiatan agama gitu, jadi hanya untuk sekedar agama. Tapi di sini aku mau sampaikan bahwa ada satu titik yang tadi aku bilang itu di mana aku ngalamin pas pribadi sama Tuhan, disitulah aku ngalamin yang namanya proses perubahan di mana ke gereja pergi sendiri gitu tanpa harus disuruh karena ada kerinduan dan juga ngerti tentang oh ini memuji menyembah Tuhan seperti ini dan baca firman Tuhan tuh kalau ada apa ya istilah antusiasnya dan rasa ingin kenal Tuhannya tuh beda gitu loh dibanding kalau dulu terpaksa bacanya. Jadi kalau menurutku kenapa nggak dari dulu dari kecil karena aku belum mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu penting banget, itu yang mengubahkan kehidupanku. Gitu nih. Wow. Itu kapan Kak mengalami penjumpaan pribadinya dengan Tuhan itu pas kapan dan gimana gitu situasi atau momennya? Bisa nggak kayak di-describe gitu mungkin? Situasi dan momen. Jadi mungkin aku dulu sekitar SMA, ya SMA 1, SMA 2 ya. Itu umur-umur SMA 1, SMA 2, diajak teman. Dulu aku sempat saking malesnya aku beberapa bulan atau hampir mungkin lebih dari setahun kali aku nggak ke gereja gitu. Bayangin ya, nama Samuel tapi males ke gereja gitu. Jadi sampai di satu waktu itu ada teman sekolah, ya aku kenal teman sekolah, dia ngajak
ke satu acara Natal, gitu ya. Acara Hmm. Natal di Hmm. gerejanya, lalu aku datang. Setelah datang, aku ikutin beberapa kali, aku ngerasa, oh kayaknya ini ada suatu hal yang berbeda gitu ya, lewat ikuti ibadah saat itu. Dan memang nggak terjadi sesuatu yang supernatural gitu ya, yang luar biasa. Ini berjalan seperti biasa, aku merasa aku bisa melihat bahwa ini adalah gereja yang baik, ini adalah gereja yang buat aku bisa lebih mengenal pribadi Tuhan. So aku ikut terus tiap minggu, ya yang tadinya nggak pernah mau ke gereja, tertarik nih untuk ikut terus tiap minggu sampai ada satu momen seperti KKR lah ya. Jadi Hmm. di momen itu aku benar-benar ngalamin terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari situ baru hidupku mengalami proses perubahan yang cukup signifikan karena di situ momentum di mana aku kenal Tuhan, dipulihkan dari sesi hati Bapa juga, and then Hmm. dari situ juga aku uh, mengalami yang namanya pengobatan dan sebagainya, sehingga kehidupan yang lama gitu ya, itu aku tinggalin pelan-pelan, aku bisa tinggalin lepas dari kehidupan yang lama dan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Nah di momen itulah aku ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. So dari itu aku udah kehidupanku udah berubah gitu 180 derajat. Apa ya istilahnya, dari yang nggak mau ke gereja sekarang jadi antusias mau ke gereja dan punya kerinduan untuk kenal Tuhan lebih lagi, mulai melayani ya dan Wah. digembalakan dengan baik. Kira-kira dari situ nih. Oke, oke. Nah, dari semua itu, dari prosedur di mana yang sebelum terima Tuhan, yang tadinya ya hatinya beda, tiba-tiba mempunyai gairah yang berbeda, sampai sekarang cinta Tuhan gitu, Kak. Apa yang mengawali Kakak bisa sampai memimpin generasi muda, Kak, di gereja tempat Kakak berada saat ini? Apakah Nah, karena satu kerinduan, ataukah karena dorongan, ataukah karena apa, Kak? Karena kan gini, banyak orang bisa menjadi gembala, banyak orang bisa menjadi leader ya, tapi tidak semua orang mempunyai panggilan terkhusus di dalam hidupnya yang benar-benar kayak dari Tuhan untuk dia menjadi seorang gembala atau seorang leader bagi generasi-generasi muda. Itu adalah fakta yang seringkali aku temukan juga ketika ngobrol-ngobrol juga sama beberapa orang juga. Ya seringkali kan orang cuma kayak asal ditunjuk ya udah selesai, tapi ya dari dalam dirinya sendiri mungkin gak ada panggilannya. Aku mau tahu dari pengalaman kakak semenjak pelayanan awal setelah kenal Tuhan, dipulihkan lagi ya istilahnya, dipulihkan lagi. ya, Apa yang menjadi dorongan kakak bisa sampai mau atau bisa menggembalakan generasi muda? oke. Okay. Singkat cerita, kalau yang tadi temanku ajak ke gereja dan di gereja ini aku bisa lebih mengenal lagi siapa pribadi Tuhan, dan di gereja inilah, which is itu di Gilgal ya, di gereja inilah Oke, aku ya. melayani gitu. Dan Wow, nah, dari mulai dari situ kan aku masuk ke dalam pintu yang namanya pelayanan. Ya dari situ betul. mulai melayani sebagai tim pemerhati gitu ya. Kalau mungkin teman-teman juga familiar dengan tim pemerhati, ya ketemu Hmm. dengan orang-orang yang baru pertama kali hadir, ya ketemu Oke. menyapa mereka. Dari aku tuh pribadi orang yang sebenarnya dulu tuh takut ketemu orang baru gitu, ya takut Really? ketemu orang baru, nggak berani gitu ya ketemu Nah, banyak orang. Tapi lucunya somehow Tuhan tempatkan di pelayanan itu gitu, di wow. pelayanan seperti itu, dan di situ aku diproses, kenal juga dengan orang-orang. Nah dari situ aku mulai perlahan timbul apa ya istilahnya, hati-hati untuk melayani. Jadi aku mau bilang bahwa awal mula dari sebuah pelayanan itu adalah hati, gitu ya. Hati itu Betul. penting. Hati itu Yes. penting karena ketika udah nggak ada hatinya, nggak ada kasihnya lagi di situ. Nah, dari Nah, situlah aku mulai melayani setia apapun yang dipercayakan, mulai belajar ya kan, dari nggak tahu juga jadi tahu. Di situ mulai diproses, dan singkat cerita aku waktu itu masih bekerja di dunia sekuler gitu ya. oke. Seperti teman-teman yang lain, sekali lagi nggak ada yang salah dengan dunia sekuler.
Tuhan juga bisa Ya, tempatkan kita di marketplace untuk kita jadi benar. dampak. Tapi satu titik aku mengalami di mana hidupku ini ada apa ya istilahnya, ngalami stuck gitu di dalam pekerjaan. Aku ngerasa kayak aku ngapain ya di sini? Aku tanya dalam hati, aku lagi ngapain ya? Walaupun bekerja tetap bekerja, ya berpenghasilan, sudah bisa ya menghidupi lah ya, menghidupi diri sendiri dulu gitu. Yang pasti sudah bisa. Betul. Dan aku ngerasa, tapi satu titik aku ngerasa aku tuh lagi ngapain ya di sini. Hmm. Dan satu ketika sempat di mana aku waktu itu masih belum punya kendaraan pribadi, jadi pulang dan dianterin sama satu kakak rohani gitu. Satu kakak Oke. rohani dianterin pulang, disitulah mulai cerita ngobrol, dia tanya kamu kerja di mana gitu. Dulu tuh aku sempat kerja di salah satu pom bensin ya, isi bensin gitu. Jadi kerja di salah satu tempat SPBU isi bensin. Tempat cerita, curhat dan segala macam, sampai satu titik aku tanya gitu karena aku tahu ini kakak rohani juga kebetulan kerja sebagai full timer di gereja. Nah aku tanya, penasaran, pertanyaan simpel lagi di gereja ngerjain apa sih gitu. Aku iseng nanya, di gereja tuh Hmm. ngerjain apa sih? Bener-bener nggak tahu, blank gitu ya. Bener-bener nggak tahu, bener-bener nggak kepikiran gitu. Lalu dijelasin lah. Tapi ada satu pertanyaan yang ditanya balik gitu. Kenapa kamu penasaran? Jadi aku Ah, cerita tuh, hmm. aku cerita, ditanya kenapa penasaran? Aku cerita karena aku ngalamin di pekerjaan tuh stuck gitu loh. Aku ngalamin kayak oke, aku bekerja, melakukan tugas, job desk, tapi kok ada satu titik aku nggak ngalamin perkembangan dalam kehidupan aku gitu. Sepertinya aku stuck, mentok di titik ini. Dan pengen banget kayaknya ada istilahnya, ada satu lingkungan tempat bekerja yang bukan cuman hanya bekerja, tapi aku juga bisa bisa go beyond that gitu loh. Jadi singkat cerita, ya udah aku cerita curhat, ini dianterin pulang, nggak terjadi apa-apa gitu ya. Nggak Hmm. terjadi apa-apa. Tapi beberapa hari kemudian aku ditanya gitu, kamu tertarik nggak untuk gabung di dalam uh, uh, apa namanya, staf gereja gitu ya. Hmm. Jadi di situ aku nggak, belum langsung memutuskan, jadi aku masih pikir-pikir dan aku dikasih waktu untuk berdoa ya, tanya, Hmm. doa, pastikan, dan dikasih Betul. gambaran di gereja lakukan hal ini ya. Kita tetap, yang pasti adalah kita harus melayani jemaat gitu ya. In general Ya, kita ya, harus melayani jemaat dengan baik. Makanya betul. eh, kasih waktu untuk doa. Singkat cerita aku bilang oke deh, eh, aku mau bergabung. Dan saat itu benar-benar aku masih bawa etos kerjaku di tempat kerja sekuler gitu, karena Wow. aku masih bawa etos kerja itu. Jadi Hmm. aku join di dalam dalam uh, kantor gereja ini. Aku ngalami proses Hmm. karena ada hal-hal yang mungkin beberapa nilai yang memang tidak diterapkan di tempat kerja sekuler gitu. Which is yang pasti aku belajar banyak sekali nilai, etos Hmm. kerja, dan juga di dalam kantor gereja ini aku ngerasa wah ini aku bisa berkembang gitu loh. Bukan cuman melakukan tugas atau melayani, tapi aku pun bisa apa ya istilahnya, secara kepribadianku pun bisa berkembang. Nah, itu awal mula kenapa aku mau tergabung di dalam pelayanan di dalam staf gereja. Jadi Wow. sejujurnya awal mulanya adalah supaya buat dapat diriku sendiri dulu nih, aku mau berkembang gitu. Hmm. Jadi karena itulah aku bergabung. Tapi selang berjalan kurang lebih setahun mengalami proses penyesuaian, eh, kakak rohani yang mengajak aku untuk bergabung di dalamnya, dia make sure lagi tanya karena di dalam berproses itu aku pun juga bergumul gitu, bener nggak nih di sini gitu ya, padahal Benar. udah masuk gitu, udah masuk ke dalam istilahnya tempat kerja ini ya, Hmm. tempat
dimana aku sekarang melayani sampai satu titik, kurang lebih setelah setahun itu aku ketemu, ya ketemu di mana punya kerinduan bahwa aku mau lihat. Aku kan dulu mungkin hidupku kalau nggak kenal Tuhan, aku mungkin bisa end up ya seperti anak-anak remaja yang lain gitu ya. Karena Hmm, hmm. aku bertumbuh di mana eh, lingkungan rumahku ya, lingkungan tempat tinggal dulu itu aku sampai orang yang gunain drugs itu aku lihat depan mata aku loh gitu. Jadi Wow. kalau nggak ketangkep Tuhan ya bahasanya, kalau nggak ketangkep Tuhan aku nggak tahu Hmm. sih, mungkin bisa juga gitu terjun ke dalam Ah, pergaulan yang seperti itu. Jadi aku ngerasa kalau aku aja Tuhan bisa selamatin aku, hidupku bisa bisa berubah atau Tuhan bisa pakai hidupku sedemikian rupa. Aku juga punya kerinduan buat, aku percaya anak-anak muda punya potensi yang luar biasa dan benar. Tuhan mau pakai secara luar biasa. Amin. Yes. Bahkan jauh lebih hebat ya, jauh lebih hebat dari apa yang mungkin aku udah alamin. Karena pengalaman bersama Tuhan itu kan pribadi lepas pribadi. Nah, mereka anak-anak muda selama mereka ketemu Tuhan, pribadi Tuhan, aku percaya Hmm. Tuhan pasti bisa pakai hidupnya untuk bawa dampak, bawa perubahan, jadi pembuat sejarah dan aku percaya banget gitu akan hal itu. Makanya dari situ aku baru dapat bahwa ternyata ketika aku gabung dalam satu gereja bukan hanya soal sekedar tentang aku untuk memenuhi kebutuhan aku, untuk mencari kepentingan aku, tapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu ketika kita mau melayani generasi, orang-orang yang kita mau layani, kita mau bantu, kita mau tolong mereka, untuk mereka ketemu purpose dalam kehidupan mereka, itulah yang buat aku sampai sekarang tetap mau melayani, bahkan mau beri lebih lagi gitu. Betul. Gitu, Neil. Wow. Wow. Nah, pada saat sudah awal-awal melayani generasi muda, ya kita nggak bisa pungkiri melayani generasi muda juga pasti nggak gampang kan Kak. Pasti ada kesulitannya gitu. Nah, pada saat awal-awal melayani generasi muda ini yang cenderung terkadang mungkin agak susah untuk dikasih tahu lah atau bagaimana. Nah, sempat gak berpikir kayak Tuhan bener nggak sih ini yang kau percayakan bagiku atau aku salah jalan lagi nih atau bagaimana gitu. Nah, keraguan, ketakutan gitu ya, kali mungkin Hmm, mungkin pernah nggak muncul? eh Ya mungkin kalau pernah terbesit di pikiran ya, eh, pernah ada gitu. Tapi aku sekali lagi ketika aku terbesit pikiran itu, eh, ada waktu-waktu di mana mungkin kayak, wah ini lagi antusiasnya nih melayani Tuhan ya, apalagi hmm, di area generasi gitu ya. betul. Ada kalanya lelah, capek gitu ya. Ada kalanya nggak sesuai ekspektasi apa yang mau dicapai, tapi Hmm, nggak sampai nih kayaknya nih. Nah, hmm, ada di mana pikiran itu membuat apa ya istilahnya down gitu ya, buat buat kita bener nggak sih di sini gitu. Ada muncul keraguan dan hmm, aku rasa eh, hal-hal yang penting yang perlu ada di mana kita lagi down, di mana kita lagi ragu itu adalah adanya lingkungan, circle komunitas yang menolong kita untuk benar. untuk yang gini ya, yang sehat, yang menolong kita untuk kita bisa bangkit lagi gitu. Karena Betul, ada setuju. momen-momen seperti itu, ya aku bisa cerita ke beberapa orang yang Hmm, mungkin aku bisa cerita gitu loh. Nggak semua yang orang-orang yang sekeliling tentu kita nggak bisa semuanya kita ceritain. Tapi ada orang-orang yang kita bisa cerita, kita bisa share, kita bisa sampaikan apa yang kita alami. Nah, betul. dengan mereka inilah memastikan bahwa kita tuh sedang melakukan sesuatu yang besar gitu loh. Dan Hmm, apa yang kita lakukan tuh dari mereka tuh aku kadang suka dapat kayak penghiburan ya, Roh Kudus kasih penghiburan lewat apa? Lewat perkataan mereka, lewat nasihat mereka. Nah, hmm, orang-orang sekitar inilah yang kita butuhkan gitu. Jadi yang hmm, namanya dalam pelayanan aku
percaya bahwa kita butuh yang namanya komunitas juga. Jadi kita nggak bisa one man show gitu. Benar. Kita bergerak sendiri, kita bangun semuanya sendiri. Mungkin ada waktunya kita kerjakan apa yang jadi bagian kita, tapi ada waktunya kita perlu juga komunitas yang menolong. Nah itulah yang membantu aku tentunya saat aku lagi down. Tapi ada momen dimana juga ketika aku benar-benar datang sama Tuhan gitu ya, Hmm. di dalam doa, dalam waktu lagi nyembah gitu, aku tanya gitu, Tuhan bener nggak ini? Tuhan tuh cuma ngingetin satu, kalau Tuhan udah pilih ya, kalau Tuhan udah pilih, Tuhan pasti kasih confidence, Tuhan pasti kasih Amin. keberanian, Tuhan Amin. pasti buka Betul. jalan, gitu ya. Betul. Tuhan pasti memampukan. Jadi aku pegang itu terus, aku Hmm. percaya kalau Tuhan pilih, ya pasti Tuhan juga sertai, Tuhan temenin, Tuhan nggak tinggalin. Amin. Gitu sih. Jadi Wow. itu yang buat aku sampai Hmm. sekarang uh, masih tetap melayani generasi dan tetap antusias ya. Walaupun mungkin keadaan lagi nggak mudah, tapi itu yang membuat aku Betul. tetap tetap mau ambil bagian melayani generasi. Betul. Nah ini kakak ngomong soal nggak mudah, aku jadi terpikir nih kak, kan ya memang kan keadaan gereja saat ini juga ya kebanyakan besar di Jakarta semuanya kan online ya, kebanyakan besar semua seperti itu. Ya, Nah, bagaimana gitu sebagai seorang youth teen leader gitu ya kak, menghadapi gejolak perubahan yang begitu begitu pesat kalau aku bilang ya, dari yang tadinya mungkin ketemu anak-anak youth teen secara nyata tiba-tiba menjadi semua secara virtual. Bagaimana cara menghadapi perubahan itu semua? Karena seringkali kan dalam perubahan transisi ini banyak juga jadinya anak-anak yang mungkin terhilang atau yang merasa kayak udahlah, emang Tuhan gak ada yang. Nah, bagaimana cara maintain gitu, cara eh, mencakup mereka kembali ya, dari perubahan yang begitu pesat dari offline ke online saat ini. ya. Uh, Kalau pelayanan generasi itu dari offline ke online sebenarnya kalau orang bilang mungkin oh kalau anak muda mah gampang udah biasa gitu sama hal-hal yang online, tapi ada tantangannya juga sebenarnya gitu dalam pelayanan Pasti ya. generasi Ya, ya. Tapi kalau ya. aku bisa sampaikan dan saya rasa mungkin teman-teman juga mengikuti saat ini ya yang melayani di generasi juga ada satu kata tuh yang kita pegang banget saat ini adalah hubungan gitu ya. Wow, Hubungan. relation. Mantap. Walau, walaupun berubah caranya dari offline jadi Hmm, online ya. Yang tadinya datang ke gedung gereja, mereka kan pasti mau cari teman-temannya gitu. Ngumpul, betul. Iya. ngumpul setelah pulang gereja ngobrol Hmm, uh, and then biasa karena kita hari Sabtu ya, kalau di Gilgal itu ibadah youth-nya hari Sabtu. Biasa habis itu mereka hangout bareng, jadi by community mereka udah secara natural terbentuk ya. hmm. Nah tapi ketika online kan semua jadi berubah gitu. Betul Tapi ya. yang saya rasa tetap harus ada itu dan nggak hilang itu adalah hubungan ya. Memang memang caranya berbeda. Yang tadinya kumpul bisa ngobrol langsung ya, ada presence, Hmm, kehadiran nyata depan tatap muka gitu ya. Sekarang mesti tatap layar gitu, menatap layar. Tapi aku percaya gimana pun caranya, karena hmm, kan semua fasilitas sarana sekarang kita cukup dimudahkan gitu ya. Nah, betul. hubungan itu yang menjaga sih. Hubungan itu perekat untuk Hmm, tetap yang namanya pelayanan itu ada. Karena kalau mau kita ngomong acara, kita mau bikin acara sehebat apapun, kita mau lakukan pemuritan juga, yang penting hmm, adalah hubungan gitu ya. Acara benar. mau sehebat apapun, ya pasti akan ada klimaks sama akan ada anti klimaksnya. Benar. Yes. Dan pemuritan juga itu penting. Pemuritan itu bisa terjadi, aku rasa saat kita punya hubungan dengan orang tersebut. Makanya Betul. dasar dari semua pelayanan itu ya, aku rasa adalah hubungan. Jadi hubungan itu walaupun offline,
ataupun online perlu dijaga, jangan sampai hilang. Benar sih. Yes, setuju. Kak, Gitu deh. hubungan setuju, setuju Kak. Nah kan kita kalau ngomong soal hubungan, ngomong soal kasih juga tadi ya kepada Tuhan gitu. Kan melakukannya nggak mudah kan Kak. Melakukan hubungan, melakukan kasih, yang hubungan merupakan bagian di dalam kasih itu kan bukanlah sebuah Ya. task yang mudah untuk dikerjakan. Nah pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk tetap melakukannya meski itu tidak mudah untuk dilakukan? Ya, eh, kasih itu atau hubungan ya, karena hubungan itu harus ada dasar kasih. Itu yang kita perlu perlu tahu dulu. Hubungan atas dasar kasih. Mau itu pertemanan, mau itu dengan keluarga, dengan orang tua, mau itu dengan pasangan hidup ya. Kalau Yes, teman-teman yang udah punya pacar ya, tetap itu dasarnya kasih. Nah, betul. memang eh, bangun hubungan itu kalau hubungan yang benar ya, eh, pasti ada yang namanya pengorbanan. Karena kasih Hmm, itu biasanya identik dengan memberi. Ya, memberi itu ada sesuatu yang kita kasih atau kita berikan kepada orang yang kita kasihi, pada pribadi yang kita kasihi. Mau itu betul. kepada pribadi Tuhan, ya kita kasih waktu kita kasih hidup kita kasih talenta kita, ataupun keluarga, ya kepada orang tua, saudara, ataupun teman atau pasangan hidup kita, pasti ada sesuatu Betul. yang kita berikan. Nah, yang namanya pemberian itu identik dengan pengorbanan. Ya, makanya kalau kita benar-benar serius bangun hubungan atau kita mengasihi itu memang nggak mudah. Memang nggak apa ya istilah, nggak seindah yang kita bayangin gitu ya, nggak Hmm, semudah yang kita bayangkan. Nah, hmm, untuk tetap bisa melakukan itu, kuncinya aku rasa sih cuma satu ya. Di mana kita punya atau kita memiliki pribadi Yesus dalam hidup kita. Itu yang penting. Ya, karena pribadi Yesus itu yang memampukan dan Yesus itu adalah kasih. So kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita lagi nggak begitu dekat sama Tuhan, itu rasanya untuk mengasihi orang sulit gitu. hmm, Gimana mau mengasihi dia? Apa untungnya? Kalau kita kan kadang suka mengasihi orang tuh tanya dulu, apa untungnya gitu ya zaman sekarang apa ya anak muda ngapain kita mesti lakukan itu gitu. Tapi hmm, kan ketika ada Kristus, ya kasih itu adalah alasannya kenapa kita mau lakukan yang terbaik buat pribadi tersebut gitu ya, mau memberikan yang terbaik buat pribadi tersebut oleh karena ya kasih itu sendiri. Nah makanya ketika kita mau belajar mengasihi, saya rasa kita perlu belajar dekat dulu sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itulah contoh, ya Tuhan Yesus itu teladan dan Tuhan Yesus itu adalah kasih itu sendiri yang memampukan kita ketika kasih itu bisa mengalir lewat kehidupan kita ya pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Tanpa Yesus kita akan sulit ya untuk bisa mengasihi secara konsisten gitu ya, secara eh, jangka panjang, setia gitu. hmm. Gitu Jadi nih. kalau oke, iya, iya. Nah, tadi kakak bilang soal pengorbanan kan. Nah, banyak sekali kan kayak kalian yang tadi kakak juga sama bilang kayak apa anak-anak muda kan sering bilang apa untungnya gitu kan mereka sering kali kan berpikir kayak kasih itu tuh kayak simbiosis mutualisme lah kayak lu kasih sesuatu tapi dia juga harus balik ngasih sesuatu juga baru sama-sama menguntungkan baru itu namanya kasih padahal kan secara faktanya kan sebenarnya nggak begitu kasih yang digambarkan oleh firman Tuhan. Nah sekarang yang aku mau tahu mungkin ya menurut kakak apa sih perbedaannya kasih yang disertai oleh pengorbanan sama kasih yang nggak disertai oleh rasa pengorbanan? Oke, kasih yang disertai eh, pengorbanan sama yang nggak disertai dengan pengorbanan. Oke. Eh, nah, mungkin kita perlu perlu pastikan dulu, samakan dulu definisi kasih ini nih, gitu ya. Definisi kasih. Kalau firman Tuhan kan di 1 Korintus 13 itu kan banyak ya kasih itu sabar, lemah lembut, kasih Betul. itu apa istilahnya eh, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, kasih itu murah hati, istilahnya menggambarkan ini, tapi tidak ada tuh kasih itu menuntut, kasih itu Hmm, eh, bersyarat gitu. Nah,
Jadi kasih, kalau kita pakai definisi kasih yang ada di firman Tuhan, 1 Korintus 13 adalah kasih itu ya selalu memberi gitu ya. Tidak ada kata meminta, menuntut, kamu harus gini dong, baru aku mengasihi kamu gitu. Ya, kamu harus dalam kondisi tertentu baru aku bisa mengasihi kamu. Kalau begitu, kalau kasih yang diajarkan Tuhan punya kriteria dulu baru kita dikasihi, wah, Tuhan Yesus nggak jadi nebus kita nih kayaknya. Karena Tuhan Yesus tuh menebus dosa setiap kita di atas kayu salib tuh luar biasa sekali gitu penebusannya. Dan bahkan Tuhan Yesus sayang sama kita selagi kita masih berdosa. Ya, Tuhan Yesus udah segitu sayangnya sampai mau mengaruniakan nyawanya gitu loh untuk menebus setiap dari kita. Nah, makanya definisi kasih yang sebenarnya adalah ya kasih itu berkorban. Ya. Kasih itu pasti disertai dengan pengorbanan. Nah, kenapa sekarang ada banyak yang menggunakan kata kasih itu sembarangan gitu loh. Ya, menggunakan kata kasih, kalau kamu mengasihi aku, harusnya kamu lakukan ini dong. Iya. Ya. Kalau kamu bener, katanya kamu sayang, katanya kamu cinta sama aku, ya. Kalau kamu cinta, ya kita gini dong. Ya kita lakukan ini dong dan sebagainya. Tapi kalau mau dibilang kalimat, mau dicek lagi kalimatnya, itu semua selalu pasti cenderung mengacu kepada kepuasan diri sendiri. Nah, sekali lagi, kasih itu bukan untuk memenuhi kepuasan diri sendiri, tetapi kasih itu untuk memberikan kepada orang lain gitu. Fokusnya bukan diri sendiri, tapi untuk orang lain. Untuk orang yang kita kasihi. Nah, makanya ketika kasih yang tanpa pengorbanan, saya rasa kayaknya itu hanya untuk mencari keuntungan sendiri, ya. Mungkin di awal ya, kalau orang-orang bilang kalau lagi ini apalagi yang lagi pacaran ya, masa promosi katanya. Mungkin di awal baik, sesuatu yang baik ya, tindakan baik itu bisa jadi belum tentu disertai kasih loh. Iya, betul. Nah, tapi kalau sesuatu yang didasari oleh kasih, seharusnya itu bawa kebaikan. Ya, itu bawa kebaikan. Karena gini, banyak orang bisa lakukan hal yang baik, banyak orang bisa memberi tanpa kasih, tapi kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau namanya kita mengasihi, pasti kita memberi, ya. Pasti kita mau all out gitu ya, sama pribadi yang kita lagi kasihi. Gitu. Kalau kita lagi jatuh cinta sama seseorang kan, wah, kita pasti inget ya hari jadian, hari ulang tahun dia, hari Valentine, itu pasti disiapin. Ya. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti cari tahu Tuhan tuh senangnya apa ya, gitu ya. Apa yang Tuhan senang? Nah, itu kan kita mau menyenangkan pribadinya kan. That's the way kita mengasihi Tuhan. Dan mengasihi Tuhan artinya apa? Ya, kita pasti mau, kalau kita jatuh cinta sama orang, pasti kita mau ngobrol terus ya. Kita mau teleponan sama dia, chat terus tiap hari, ya di absen lagi, udah makan belum gitu ya, sehari 3 kali. Ya. Nah, kalau kita jatuh cinta sama orang tuh sampai segitunya, ya kalau kita jatuh cinta sama Tuhan, kita tuh pasti kayak mau ngobrol terus gitu. Kapan ada momen kita mau ngobrol sama Tuhan, kapan ada momen kita mau cerita sama Tuhan. Nah, itu makanya kalau aku bilang kasih itu sampai segitunya. Tuhan mengasihi kita, dia berikan nyawanya, dia berikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Bukan nanti dia bilang, nanti ya kalau kamu udah selamat ya, aku udah tebus kamu nyembah aku ya. Gitu. Aku sih belum ketemu ya firmannya bilang gitu ya. Betul. Justru nggak ada. Nah, karena Tuhan berikan nyawanya ya tanpa nuntut syarat balik gitu. Yes. Tuhan berikan nyawanya hanya literally sayang sama kita, segitu sayangnya.
Jadi bagiku yang namanya kasih itu pasti ada pengorbanan. Nah, kalau yang tanpa pengorbanan, kasihnya itu dipertanyakan. Bener nggak mengasihi? Atau jangan-jangan dia hanya melakukan tindakan baik hanya untuk mencari keuntungan dia sendiri lagi. Nah, itu yang mungkin perlu dicek ulang lagi. Gitu ya. Wow, Gitu nih. luar biasa. Dahsyat, dahsyat banget Kak. Luar biasa sekali. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Kak, sebelum kita tutup talk show Ya, pada malam hari ini Kak. Bagi seorang leader ya, seperti Kakak gitu ya, memimpin youth teens kayak gitu. Apa yang menjadi kerinduan hati Kakak hari-hari ini ya bagi generasi muda gitu? kerinduan hatiku ya adalah seperti ini. Eh, karena generasi itu kalau kita lihat dia akan selalu bergerak ya. Benar. Dalam arti eh, kita yang dari dulu kecil terus jadi remaja, Betul. dewasa muda, jadi Benar. tua, ya kan? Ya. Iya. Dan kita nggak bisa selamanya ada di dalam satu fase generasi. Nah, Iya, kerinduanku betul. adalah selagi aku masih punya kesempatan, Hmm. punya kekuatan, dan selagi masih dipercaya, aku rindu bahwa aku mau setiap generasi mereka pertama pasti ketemu sama pribadi Tuhan, Amin. kenal pribadi Tuhan, karena ini yang bisa membawa banyak perubahan sekali, gitu ya, membawa banyak perubahan sekali, dan ini yang bisa menolong setiap generasi ketemu tujuan hidupnya, ya, ketemu tujuan hidupnya selama mereka benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Lalu aku juga rindu generasi mereka bisa menghidupi setiap tujuan hidup yang Tuhan kasih dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa maksimal secara potensi mereka, secara kehidupan mereka, Tuhan pakai jadi dampak dimanapun, ya, nggak harus di gereja atau cuma di dalam Betul. lingkungan gereja lokal, tapi kalau Tuhan pakai di bidang marketplace, ya berdampaklah di sana. Tuhan Yes. mau pakai di bidang mungkin seni, art, berdampaklah di sana. Bahkan di Ya. bidang politik pun berdampaklah di sana. Ya, Betul. Yes. jadi saya rasa itu kerinduan saya. Nah, saya nggak punya waktu banyak karena generasi itu kan terus bergerak ya. Nah, Benar. se-window itulah ya, sejarak itulah aku Wow. lalu mau rindu setiap generasi mereka bisa ketemu sama pribadi Tuhan itu yang pasti. Walaupun orang bisa bilang ada macam-macam generasi, generasi Betul. X, generasi Y, Baik. ya, generasi Z, ya. Betul. Sekarang Alpha, ya. Nanti Iya. kedepannya katanya ada generasi Metaverse ya. Iya. Iya. Nah, tapi aku percaya mau generasi apapun, selama mereka berjumpa dengan pribadi Tuhan, Tuhan bisa pakai hidupnya secara luar biasa dan di lagi masih masa mudanya, udah kenal Tuhan, itu akan sangat powerful sekali. Betul. Aku kenal pribadi Tuhan itu udah lulus, sorry, itu mungkin sekitar umur 16-17 tahun ya. Bener-bener ini aku ngalamin sendiri gitu ya pribadi Tuhan. Nah, kalau mereka ngalamin dari usia mulai lebih dini dibanding aku, wah mereka akan jadi lebih powerful sekali Amin. Ya, betul. gitu. Jadi kerinduanku adalah mereka bisa dipakai Tuhan secara luar biasa selagi Amin. usia mereka muda. Amin. Wow, Kak, atas sama semua yang nonton dan diriku pribadi, aku benar-benar dari lubuk hati paling dalam aku mengucapkan banyak sekali terima kasih, Kak, untuk semua sharingnya, semua kesaksian yang sangat-sangat-sangat memberkati. Jujur hari ini saya pribadi belajar banyak ya, belajar kembali, kita semua sama-sama kembali merenungkan. Mungkin kalau aku boleh sedikit ngerangkum aja sebelum kita tutup dalam doa dan berdoa juga bagi Kak Samuel yang sudah menjadi berkat yang sangat luar biasa bagi kita malam hari ini. Yang pertama adalah setiap kita pasti melalui proses di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sedang melaluinya, mungkin kita pernah melaluinya, atau mungkin kita akan melalui, tapi setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya sebuah proses. Pertanyaannya, pada saat kita mengalami proses itu,
apa yang kita pilih? Untuk berada di komunitas yang justru membawa kita jauh dari Tuhan, atau untuk berada di komunitas yang membawa kita dekat sama Tuhan? Nah, ini pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Banyak orang ketika diproses, mereka justru tambah lari daripada Tuhan. Ada juga banyak orang yang ketika diproses, mereka dekat sama Tuhan, ketika bahagia, mereka jauh dari Tuhan. Ada juga yang sebaliknya. Nah, jadi semua ini ada di tangan teman-teman. Tapi yang aku mau bilang, apapun yang menjadi musim kehidupan teman-teman, mau ada diproses, mau tidak diproses, pastikan teman-teman tertanam di sebuah komunitas yang baik, di mana teman-teman bisa bertumbuh, bisa dimuridkan, dan bisa juga menjadi dampak di situ. Dan yang kedua, di dalam sebuah hubungan harus didasari oleh rasa kasih. Tidak ada hubungan tanpa rasa kasih. Entahkah itu mungkin dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan pacaran, atau apapun itu, semuanya harus disertai oleh rasa kasih. Tanpa kasih, hubungan akan menjadi hambar. Dan kasih yang sejati adalah kasih yang disertai oleh pengorbanan, bukan yang tanpa pengorbanan. Karena kalau tanpa pengorbanan, kasih itu akan menjadi sangat hitung-hitungan, seperti seorang yang mau bikin bisnis dengan orang lain, ya, mereka ikut hitungan berapa untung, berapa rugi, dan lain sebagainya. Tapi kalau orang menyertai kasihnya dengan hubungan pengorbanan, maka nggak ada sistem kalkulator di dalam kasih itu. Kasih itu akan menjadi betul-betul sama seperti kasih yang kita terima secara cuma-cuma dari pribadi Kristus itu sendiri. So, teman-teman, aku hanya mau mengingatkan, mari kita ingat kembali kasih apa yang kita miliki. Kasih yang hitung-hitungan atau kasih yang tak bersyarat yang Tuhan Yesus inginkan kita miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perjumpaan malam hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, perjumpaan kami malam hari ini bukan sebuah kebetulan, bukan sebuah hal yang kami rancangkan, tapi kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami ada Tuhan, malam hari ini kami ada, itu semua Engkau yang telah merancangkannya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau kami boleh berbincang-bincang dengan Kak Samuel Tuhan. Kami memberkati kehidupannya, keluarganya, anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan bertumbuh senantiasa dalam hikmat dan pengenalan akan Engkau. Kau berkati Tuhan Kak Samuel, Tuhan berkati pelayanannya di GB Gilgal. Kami memberkati GB Gilgal Tuhan, penuh pengurapan, penuh kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap generasi yang dipimpin oleh hamba-Mu ini Tuhan akan bertumbuh menjadi generasi-generasi anak-anak yang menjadi berkat di bidangnya masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui kehidupan Kak Samuel Tuhan, nama-Mu akan senantiasa dipermuliakan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman yang mungkin saat-saat ini Tuhan sedang merasa Tuhan bahwa mereka kurang diperhatikan, mungkin mereka dianggap remeh. Teman-teman, aku cuma mau bilang satu hal, ini pesan Tuhan bagi teman-teman semua. Seperti Tuhan memakai Timotius, dengan cara yang sama juga Tuhan akan memakai teman-teman. Begitupun dengan Tuhan memakai Yeremia ataupun Yosua, dan semuanya dengan cara yang sama juga Tuhan akan memakai teman-teman. Yang hanya teman-teman harus lakukan adalah tetap beriman sama Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Bapak, kau urapi yang sakit Tuhan, kau sembuhkan yang berbeban berat Tuhan, kau pulihkan Tuhan mereka yang membutuhkan jawaban doa, kau jawab Bapak. Kau berkati pribadi lepas pribadi yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia, berkati presiden dan wakil presiden kami, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada juga kami memberkati Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan untuk negara Ukraina Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memulihkan negara ini Tuhan. Kiranya Engkau menjauhkan Tuhan segala mara bahaya Tuhan. Segala peperangan Tuhan kami tolak. Kami tolak Tuhan World War 3 dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa biarlah setiap bangsa-bangsa menjadi bangsa yang unity Tuhan, satu hati Tuhan, tidak ada perpecahan, tidak ada pertikaian Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan setiap kami, pekerjaan, studi, apapun yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya ke dalam tangan-Mu, pelayanan kami juga Bapak. Terima kasih Yesus, dalam satu nama kami tutup perjumpaan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari teman-teman yang semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Amin. sekali lagi Kak Samuel. Tuhan Yesus Thank you, Daniel. berlimpah-limpah. God bless you Kak. Thank you teman-teman semua. Aku Daniel pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. God bless you all. Good night and bye-bye. Bye-bye. God bless.